Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BKI 6C. Langsung saja pembahasan kita minggu ini yaitu tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik penyusun pesan atau mungkin motivasi. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu persamaan ceramah dan motivasi. Teman-teman semua, ceramah dan motivasi ini kan sama-sama bentuk komunikasi lisan yang menyampaikan pesan kepada audiens secara langsung. Keduanya ini tuh bertujuan memberikan pemahaman atau mungkin pengetahuan kepada audiens. Baik ceramah maupun motivasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, kayak konteks pendidikan, keagamaan, atau mungkin sosial. Kenapa? Karena keduanya membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum. Langsung saja, selanjutnya yaitu perbedaan ceramah dan motivasi. Yang pertama itu perbedaan ceramah. Teman-teman semua, ceramah ini kan tujuan utamanya itu untuk menyampaikan pesan atau mungkin isi pengetahuan pesannya itu lebih bersifat informatif, edukasi, dan religius. Metodenya itu menggunakan penjelasan lisan, sistematis, sering satu arah karena kemarin juga sempat dibahas kenapa ceramah lebih sering menggunakan satu arah karena biasanya lebih efektif dan lebih mempersingkat waktu. Contoh ceramah ini mungkin kayak ceramah agama gitu ya. Sedangkan perbedaan motivasi yaitu tujuannya itu untuk membangkitkan semangat seseorang atau mungkin audiens karena mendorong perubahan sikap atau mungkin tindakannya itu. Metode yang digunakan ini tuh bisa digunakan dua arah, tapi bukan berarti ceramah itu tidak bisa digunakan dua arah. Bisa saja, tapi tergantung situasinya. Sedangkan kalau misalkan motivasi ini bisa digunakan dua arah. Contohnya itu mungkin kayak seminar motivasi, pelatihan pengembangan diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menyusun pesan atau mungkin bahasan ceramah. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang efektif dan efisien. Kita harus bisa menciptakan suasana yang efektif ya teman-teman dan juga efisien. Terus selanjutnya itu menggunakan serta memahami berbagai macam metode dan teknik dalam penyampaian materi. Ini juga penting, kita harus bisa memahami berbagai macam teknik untuk kita menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu kreatif sehingga audiens itu tidak bosan karena terdapat inovasi dalam penyampaian materinya. Jadi seorang penceramah atau mungkin pembicara itu juga harus bisa kreatif agar audiensnya itu tidak bosan. Terus yang keempat itu bisa menggunakan lebih dari satu metode. Biasanya itu disebut dengan ceramah plus ya. Jadi kayak dengan ceramah juga kita nggak hanya fokus kepada satu metode aja, kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi dengan tujuan mempermudah penyampaian pesan kepada audiens agar lebih mudah dimengerti. Jadi kayak mungkin menggunakan teknologi kayak misalnya kita bikin PPT dan kita bisa menampilkan di proyektor dan lain sebagainya, karena dengan kita menggunakan teknologinya itu kita berharap audiens itu lebih mengerti apa yang akan kita sampaikan. Terus selanjutnya yaitu pembahasan pesan atau mungkin bahasan motivasi. Yang pertama yaitu ada fear evil. Fear evil ini tuh metode penyusunan pesan dengan menimbulkan ketakutan pada halayak. Yang kedua yaitu emotional evil. Emotional evil yaitu menyampaikan dengan menggunakan pernyataan yang menyentuh emosi. Terus selanjutnya ada reward evil. Reward evil itu kayak menjanjikan audiens dengan sesuatu hal yang menguntungkan atau mungkin bahkan menjanjikan harapan kepada audiens. Terus selanjutnya yaitu motivasi evil. Motivasi evil ini disusun untuk menimbulkan internal psikologis halayak yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia. Terus yang terakhir yaitu humorous evil. Ini tuh penyusunan pesan yang disertai humor sehingga pendengar tidak jenuh karena mudah didengar dan menyegarkan. Jadi kayak yang terakhir itu kayak si pembicaranya ini tuh humoris, jadi dia bisa membuat suasana di dalam acara itu menjadi menyegarkan. Terus selanjutnya di sini yaitu pemberian motivasi. Di sini pemberian motivasi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu contoh tauladan. Contoh tauladan ini tuh kayak mungkin jika di dalam sekolah ada seorang guru dan gurunya itu kayak datang tepat waktu, jadi kayak dia tuh memberikan contoh kepada muridnya dengan
teladan gitu. Jadi makanya kenapa diberi nama contoh tauladan. Terus selanjutnya anjuran atau perintah. Anjuran atau perintah ini tuh mampu membentuk pribadi yang lebih disiplin dari anjuran dan perintahnya itu. Jadi kayak kalau misalkan dalam sekolah juga seorang guru ini memberikan anjuran dan perintah kepada muridnya, jadi itu bisa membuat disiplin murid itu. Akan tetapi di saat kalian memberikan anjurannya itu kepada muridnya itu harus dengan yang positif, kayak jangan kayak seperti marah-marah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pujian. Pujian itu tuh pujian ini tuh dapat berupa kata-kata yang bersifat sugestif dan mampu memotivasi seorang. Pujian itu seperti motivasi intrinsik, sedangkan hadiah ini tuh masuknya ke motivasi intrinsik. Jadi kayak hadiah, seorang guru memberi hadiah agar mungkin seorang siswanya ini tuh mau untuk lebih giat belajar lagi. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.